Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Shalom. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, tempat perlindungan kami, izinkanlah kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tapi benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya semuanya ini kami serahkan berada di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu pada pagi yang indah ini kami terima dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan merenung-renungkan firman Tuhan ini dengan mengambil tema pelayanan kasih. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-13. Yang demikian firman-Nya. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya. Bagiku kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan Dia sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal yang ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun nasnya nanti saya ambil pada ayat yang 7 dan 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih, hendaklah kasih ini jangan diberikan
berjalan seperti gunting. Meski lurus, tapi itu memisahkan. Tetapi biarlah kasih itu berjalan seperti jarum, meski menusuk-nusuk ke kanan ke kiri, sangat menyakitkan, tetapi ia menyatukan yang terpisah di antara kita. Yang memeluk belum tentu itu menyayangi. Jangan berhenti membagikan kasih, dan kasih seperti magnet yang menyatukan orang percaya dan menarik bagi orang yang belum percaya pada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah nyata kasih Ronald Reagan dan Nancy sebelum menjadi presiden Amerika Serikat. Reagan bertiga sebagai dia bekerja sebagai artis di MGM, yaitu Metro Goldwyn Mayer. Sebelum dan sesudah menjadi presiden, Nancy selalu mendampinginya dengan kasih. Ia mendampingi selama lebih kurang 54 tahun. Di masa tua setelah pensiun tahun 1994, Reagan menderita penyakit Alzheimer dan menghilang dari publik. Juga menghilang dari aktivitas publik sewaktu Reagan sakit. Nancy dengan kasih setia mendampingi Reagan selama hampir lebih kurang 10 tahun. Penyakit itu merusak memori Reagan sampai pernah terjadi Reagan bertanya, "Kamu itu siapa? Kok siang malam ada di sini?" Dengan senyum penuh kasih, sekalipun meneteskan air mata, Nancy menjawab dengan kasih. Katanya, sayangku, aku ini istrimu. Sayang, aku Nancy. Itu sebabnya aku berada di sini siang dan malam. Ketika Reagan mengalami operasi, kasih Nancy bertambah-tambah nyata, bertambah-tambah mengasihi dan menyayangi, karena merasa bahwa ini adalah pasanganku yang memberikan Tuhan. Sampai saat ini, sewaktu dia menjadi bintang film lalu menjadi presiden, tetap tidak pernah dia ini lepas dari Reagan. Sebelum Reagan mengembuskan nafas yang terakhir, kasih Nancy bukti kasih yang nyata, sehingga ketika dia masuk ke ruang operasi, kasih Nancy bertambah nyata sampai Reagan mengembuskan nafas yang terakhir. Kasih Nancy bukti kasih yang nyata. Yang perlu kita perhatikan, saudaraku, yaitu adalah potret pengabdian. Apa itu potret pengabdian? Yaitu di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8 tadi. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan kasih ini di hadapan Tuhan, dan kita benar-benar menjalankan kasih ini dimanapun kita berada dan siapapun yang kita layani. Meskipun kita melayani orang-orang di pinggir jalan, orang terkapar, terpinggirkan, terbuang bagaikan sampah, Tuhan Yesus pun sudah memberikan contoh ketika dia menemui
di dekat sumur Yakub, yaitu perempuan tanpa nama, yaitu perempuan Samaria. Dia dengan kasih akan menyatukan antara Yahudi dan Samaria, dan akan mengepras tembok pemisah itu, sehingga kasih itu bisa berjalan dengan lancar dan menyampaikan sampai ke titik goalnya. Dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan pasti akan memberkati kita di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Tuhan selalu mengiring kita. Haleluya, Immanuel, amin.